Ketika kita mengatakan bahwa saya adalah Kristen, bahwa saya adalah pengikut Kristus, maka kita mempunyai tanggung jawab. Mempunyai tanggung jawab ialah mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Shalom saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi di channel Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Dan sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menyaksikan video ini atau renungan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami, pada saat ini kami menghadap Engkau Tuhan di dalam doa. Kami memohon pertolongan-Mu Tuhan untuk kami merenungkan bagian firman-Mu saat ini. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, mengarahkan kami dan memberikan kami pengertian, sehingga melalui firman-Mu boleh memberkati kami. Dan melalui firman-Mu iman kami dari hari ke hari semakin kuat. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut berkat firman-Mu pada saat ini dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saya sapa kita sekali lagi, Shalom. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan kita pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 37 sampai 47. Nah, bagian firman Tuhan ini saya akan membacakan bagi kita semua, dan untuk Bapak Ibu yang menyaksikan atau menonton renungan ini, silakan dibuka Alkitabnya masing-masing dan saya mengajak kita semua untuk membaca secara bersama-sama. Di atas perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapa kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkan, karena kamu tidak berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita jauh merenungkan bagian firman Tuhan yang telah kita baca bersama, saya akan mengawali
dengan sebuah cerita. Di sebuah rumah makan menuliskan atau memberikan pengumuman secara tertulis mengatakan begini: rumah makan ini gratis bagi orang Kristen atau orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebetulan pada saat itu ada seorang bapak-bapak yang sudah sangat kelaparan. Dia lewat di depan warung itu dan dia melihat serta membaca apa yang telah ditulis oleh yang punya warung itu. Nah, tanpa banyak basa-basi, dia langsung ke warung itu masuk dan meminta supaya makanan yang ada di rumah makan itu disediakan untuknya. Dan pada saat itu persediaan makanan masih belum masak, belum siap untuk disajikan. Maka pada saat itu pelayan-pelayan yang ada di rumah makan itu baru menyediakan atau menyajikan makanan itu setelah Bapak itu datang dan meminta untuk disiapkan. Dan pada waktu dia menunggu, dia tidak sabar, ya, dia tidak sabar karena proses penyajian makanan sangat lama. Dia meminta dengan suara yang tidak sopan kepada pelayan-pelayan untuk cepat menyajikan makanan karena dia juga sudah kelaparan. Nah, ketika makanan sudah masak dan semuanya sudah disajikan di hadapannya, maka ia menikmati makanan tersebut tanpa berlama-lama lagi. Makanan yang di depannya sungguh banyak dan makanannya juga enak-enak, tentunya enak. Dan pada saat itu dia menikmati dan memakan semua makanan itu dengan sangat lahap. Dan setelah dia menikmati semuanya, makanan itu, dia kenyang. Dan setelah dia kenyang, dia pergi dari warung itu. Ketika dia pergi, tidak sampai dia keluar di pintu rumah makan itu, yang punya warung memanggil dia. "Pak, sini Pak." Nah, ketika dia dipanggil, dia bertanya, "Kenapa?" Yang punya warung mengatakan, "Bayar." Nah, ketika dia mendengar yang punya warung menagih semua yang telah dimakan atau untuk membayar harga makanan yang telah dia konsumsi, dia mengatakan, "Bukankah kalian telah memberikan pengumuman bahwa setiap orang Kristen atau orang percaya yang makan di warung ini adalah gratis?" Yang punya warung berkata, "Memang benar." Nah, Bapak ini mengatakan, "Terus, kenapa saya harus membayar? Bukankah saya orang percaya? Atau saya perlu kasih tunjuk KTP saya untuk membuktikan bahwa saya adalah benar-benar beragama Kristen?" Nah, cukup singkat jawaban dari yang punya warung ini. Dia mengatakan, "Apakah Bapak menunjukkan sikap seorang Kristen ketika Bapak datang tadi di warung ini, ketika makanan masih belum tersedia, Bapak itu tidak sabar, bahkan membentak pelayan yang ada untuk cepat disajikan makanan yang Bapak pesan. Apakah itu menunjukkan bahwa itu adalah sikap kekristenan yang sesungguhnya?" Maka Bapak ini terdiam. Dia tersadar bahwa apa yang dilakukannya bukanlah sikap seorang Kristen yang sesungguhnya. Nah, sekarang kita masuk dalam bagian perenungan kita. Perenungan kita tadi ialah di atas perikop keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian perenungan kita pada saat ini, saya akan memberikan tema ialah identitas bukanlah sebuah jaminan.
Nah, dalam teks yang telah kita baca bersama, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di mana menceritakan bagaimana Tuhan Yesus bersama-sama dengan orang Yahudi, ya, menjelaskan identitas mereka kepada Tuhan Yesus. Ia mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Nah, mereka menjelaskan bahwa identitas mereka adalah keturunan Abraham. Di mana kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang saleh, orang yang benar di hadapan Tuhan. Ya, makanya dia disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada perenungan kita pada malam hari ini, ya, di bawah satu tema tadi, identitas bukanlah sebuah jaminan. Ada beberapa alasan kenapa saya memberikan untuk kita renungkan pada malam hari ini judul atau tema identitas bukanlah sebuah jaminan berdasarkan dari teks yang sudah kita baca bersama. Nah, ketika kita sudah membaca dan memerhatikan dengan seksama tadi bagian yang sudah kita baca, di sana merupakan atau menceritakan dan memberitahukan kepada kita ya bagaimana orang Yahudi yang menjelaskan kepada Yesus identitas mereka yang sesungguhnya yang berasal dari keturunan Abraham. Tetapi ya ada tetapinya. Walaupun mereka adalah keturunan Abraham, tetapi Tuhan Yesus tidak melihat yang sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Abraham dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, sangat jauh, tidak ada kemiripan sama sekali. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau adalah keturunan Abraham, maka engkau akan melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Ya, yang dilakukan oleh Abraham takut akan Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, bukan berdasarkan pada pribadinya sendiri, tetapi pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam pribadi Abraham. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus ketika orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa identitas kami adalah keturunan dari Abraham. Nah, perlu kita bertanya dalam teks ini, dalam penerapannya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada saat ini. Karena teks ini juga berbicara kepada kita sebagai orang-orang percaya atau orang Kristen, karena kita adalah pengikut Kristus. Nah, sebagai pertanyaan bagi kita semua pada saat ini, bagaimana identitas orang percaya yang sesungguhnya berdasarkan teks yang sudah kita bersama. Berdasarkan tadi juga pada tema yang kita renungkan, identitas bukanlah sebuah jaminan. Nah, ketika kita menyandang identitas sebagai pengikut Kristus, maka ada hal yang perlu kita perhatikan sebagai pengikut Kristus. Hal yang pertama ialah mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Kita bisa membaca di ayat yang ke-39. Bunyi firman Tuhan berkata demikian. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nah, berdasarkan ayat yang ke-39 ini, maka saya mengambil poin pertama, ialah mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada setiap kita. Ketika kita mengatakan bahwa saya adalah Kristen, bahwa saya adalah pengikut Kristus, maka kita mempunyai tanggung jawab.
mempunyai tanggung jawab, ialah mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya atau pengikut Kristus memiliki pekerjaan, ya, pekerjaan yang mulia yang telah dipercayakan kepada setiap kita orang percaya. Nah, tentunya teman-teman atau Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini mungkin mengatakan dalam hatinya, bukankah itu adalah pekerjaan hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan? Tetapi ini pada umumnya diberikan kepada kita setiap orang percaya. Bukan pada identitas atau bukan kepada personal. Ini diberikan secara universal, ya, kepada semua, bukan personal, bukan hanya hamba Tuhan, tetapi kita semua orang percaya diberikan tugas, ialah menyampaikan, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus itu menyelamatkan setiap kita dari upah dosa kita, ialah maut, dari kematian kekal itu. Tugas kita menyampaikan dimanapun kita berada bahwa Tuhan Yesus hanya satunya juru selamat. Selain itu tidak ada. Nah, apa tugas kita sebagai orang percaya? Ialah memancarkan kasih. Kasih, mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan. Itulah juga merupakan cakupan ke-10 hukum Taurat, ialah kasih. Nah, di situ terletak titik apa yang diharapkan oleh Tuhan sebenarnya kepada orang-orang yang berada pada saat Tuhan Yesus berada dalam dunia pelayanannya, ya, pada saat Tuhan Yesus melayani di dunia ini. Dan terkhususnya dalam teks yang kita renungkan pada saat ini, ya, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tidak sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka, yang mereka katakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Maka Tuhan Yesus menegaskan, ya, kepada mereka, jika mereka adalah anak-anak Abraham, tentu mereka melakukan juga apa yang dilakukan oleh Abraham. Demikian juga kita pada saat ini, ketika kita mengatakan bahwa saya adalah orang Kristen, bahwa saya adalah pengikut Kristus, maka engkau lakukanlah apa yang difirmankan oleh Tuhan. Ya, itulah poin yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika kita dikatakan sebagai orang percaya atau pengikut Kristus. Nah, poin yang kedua ialah mengasihi Tuhan. Kita bisa membacanya di ayat 42. Bunyi firman Tuhan mengatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Nah, poin yang kedua, Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu, ketika engkau mengatakan bahwa identitasmu, bahwa engkau adalah keturunan Abraham, maka engkau juga akan mengasihi aku, karena Abraham mengasihi Allahnya, ya. Dia mengasihi Allahnya. Maka dia mengatakan kepada orang Yahudi pada saat itu, "Jika demikian, maka juga engkau akan mengasihi aku." Nah, demikian juga kita sebagai orang percaya pada saat ini, sebagai pengikut Kristus, ya, kita harus mengasihi Allah. Jangan kita menduakan Allah, jangan kita mengatakan saya percaya ini dan saya percaya juga Tuhan. Itu tidak boleh. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika engkau telah mengambil komitmen untuk mengasihi Allah, maka
jangan pernah berubah, apalagi meninggalkan Dia. Nah, itulah poin yang kedua. Ketika kita memiliki identitas sebagai orang percaya, ialah mengasihi Tuhan. Dan poin yang terakhir ialah mendengarkan firman Allah. Di ayat yang ke-47, bunyi firman Tuhan mengatakan, "Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah." Nah, di ayat 47a mengatakan, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Nah, ketika kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, maka kita harus mendengarkan firman Allah. Jangan dengarkan hal-hal lain di luar firman Tuhan yang mengatakan bahwa di sana ada Allah lain dan di sana ada pemulihan di luar nama Yesus. Maka jangan percaya itu, tetapi dengarkanlah firman Tuhan, karena melalui pendengaran di situ timbullah iman, ya, iman kita kepada Tuhan. Ya, karena melalui pendengaran firman Tuhan, engkau akan mendapatkan sesuatu yang berharga. Engkau tahu dan kita semua mengerti apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Karena melalui pendengaran firman Tuhan, kita tahu kemana tujuan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari cerita yang saya awali tadi, ya, memberikan kita penjelasan bahwa identitas itu tidak menjamin, ya, identitas itu tidak menjamin kekristenan yang sesungguhnya, ya. Sama juga dengan orang Yahudi dalam teks yang kita renungkan, ya. Mereka mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Abraham, tetapi mereka tidak memiliki ciri-ciri atau sikap yang dimiliki oleh Abraham terhadap Tuhan. Malah sebaliknya, ya. Makanya Tuhan Yesus menyampaikan hal ini kepada mereka. Nah, dari cerita tadi, ya, orang atau bapak-bapak yang menikmati makanan yang tidak menunjukkan sikap kekristenan, ya, di situ kita boleh melihat bagaimana sikap yang tidak sesuai dengan kekristenan. Kekristenan itu memiliki kasih. Ya, apakah yang dilakukan oleh Bapa yang menikmati makanan ini, dia memancarkan kasih itu? Dia tidak menunggu, dia tidak sabar, apakah itu kasih? Dan demikian juga kepada orang Yahudi pada saat itu. Mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Sedangkan yang mereka katakan mereka adalah keturunan Abraham. Abraham adalah mengasihi Tuhannya, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya sendiri. Nah, kita sebagai orang-orang percaya atau pengikut Kristus, maka perlu kita mengingat bahwa ada tugas dan tanggung jawab yang kita harus lakukan ketika kita mengatakan bahwa saya adalah pengikut Kristus. Poin yang pertama, mengerjakan pekerjaan yang telah dipercayakan kepada setiap kita. Yang kedua, mengasihi Tuhan. Dan yang terakhir, mendengarkan firman Allah. Demikian saja perenungan kita pada malam hari ini. Biarlah perenungan ini boleh mengingatkan kita untuk melakukan tugas kita sebagai pengikut Kristus. Dan sebelum kita mengakhiri perenungan kita pada malam hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih bagian firman-Mu pada malam hari ini boleh mengingatkan kami semua bahwa kami memiliki tugas dan tanggung jawab dalam
kami menjadi pengikut-Mu Tuhan. Ya Bapa, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Dan kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk memberikan kami hikmat dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami pada saat ini. Kami serahkan kepadamu dan biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terpuji Engkau Allah kami yang hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.